Waktu ke Abi, gimana kondisi Abi itu? Ya sekarang alhamdulillah kondisinya mulai gimana ya, awalnya kan ngedrop juga ya ngelihat Abi itu ya Allah, tapi sekarang udah mulai apa ya, Mulai tenang kan aja ya? mulai tenang sekarang, mulai tenang. Nah ini sempat kan ada bahasa-bahasa bahwa Abi sudah mengakui. Benar apa tidak nih Ibu? Ini teman-teman ya, ngaku di mana Abi? Dipanggil nggak ada di pon, nggak ada, di Abi didiamkan di situ, nggak pernah di pon, Nggak pernah dipanggil ya? nggak pernah dipanggil, Diperiksa nggak pernah ya? nggak pernah didatengin pun, ada yang datang pun nanya-nanya, nggak tahu apa-apa di rumah, nggak ngaku siapa, orang didiamkan di situ, nggak pernah dipanggil, nggak pernah diperiksa. Waktu ke Ya di sini apa ya, dari informasi dari channel Capuri ya, dari akun TikTok Capuri, ya gue lihat bahwasanya sini ada klarifikasi dari Ibu Mimin bahwasanya memang kemarin-kemarin memang ada isu gitu ya, bahwasanya Abi mengakui gitu ya. Kalau Abi mengakui tentunya ya tidak ada lagi yang namanya upaya hukum dari Kasil gitu ya, baik itu pra peradilan ataupun segala macam persidangan gitu ya, udah yang namanya kelar gitu ya. Ya tentunya ya berita itu atau isu-isu itu ya hanya hoax ya teman-teman, karena sudah diklarifikasi juga oleh Bu Mimin ya. Tentunya dari awal Bu Mimin juga tentunya menolak ya untuk mengaku, apalagi juga Abi dan juga Regi ya, meskipun ya Abi kalem-kalem begini ya tentunya tidak mau ya mengakui ya kalau misalkan dia pelakunya gitu dari awal. Kalau misalkan mengakui pasti sudah mengakui gitu ya, karena kemarin gue ngeliat channel YouTube juga gitu ya, mungkin itu hanya clickbait atau seperti apa, dari salah satu channel ya dulu ya, tapi gue nggak sebutin namanya. Dulu ada satu memang channel, dan gue juga lihat gitu mungkin di judulnya gitu ya, bahwasanya Abi sudah mengakui bagaimana mungkin nasib Bu Minargi dan Abi ya. Tentunya waktu itu channel itu yang mendukung ya untuk Bu Minargi dan Abi gitu ya. Namun sekarang gue lihat-lihat sepertinya sedikit-sedikit memojokkan gitu malah untuk Bu Minargi dan Abi. Judul-judulnya sangat kontroversial gitu ya, cuman di sini kita tidak perlu sebutkan namanya, yang mungkin dulu mendukung, sekarang seperti konten-konten seperti memojokkan Bu Minargi dan Abi gitu ya. Jadi untuk isu tersebut intinya tidak benar, dan hari ini Abi akan melakukan pra peradilan. Semoga ya lancar-lancar aja persidangan pra peradilan untuk Abi gitu ya. Di sini kan konsepnya atau intinya untuk pra peradilan ini kan tidak ke pokok perkara, hanya yang namanya menentukan penetapan tersangkanya ini udah sah atau belum, kan seperti itu doang kayaknya. Jadi sesuai berkasnya, dan Polda Jabar harus memberikan lagi nih, jadi kayak flashback gitu ya, hanya mengulang kembali aja gitu ya. Tentunya di situ kan sudah jelas ya, kalau misalkan mereka pada saat itu dijemput gitu ya, kalau nggak salah bulan Oktober atau November tahun lalu ya, di tahun 2023 ya, bahwasanya tentunya dari Polda Jabar itu sudah melengkapi berkas-berkas bukti yang ada terlebih dahulu, baru yang namanya penangkapan seperti itu, dan dibuktikan dengan yang namanya pra peradilan yang diajukan oleh Pak Rohman gitu ya. Langsung kasih tuh kan, kita ini harus mengulas yang Pak Rohman karena ini pra peradilan Abi gitu ya. Dan di sini juga ada isu bahwasanya Abi mengaku, tentunya itu sudah diklarifikasi. Kita fokus ke Abi juga dan Bu Min dan juga Rigi mengenai pra peradilan yang terdahulu ya teman-teman. Ya tentunya mereka kekeh untuk mengaku bahwasanya hal itu mereka yang melakukan ya. Kalau tidak mereka melakukannya tentunya harusnya memang jangan mengaku kan kayak gitu. Dan dari Pak Rahmat sendiri juga mengungkapkan bahwasanya jangan sampai mengaku gitu ya, seperti itu.
Jadi pada saat dulu ya penangkapan untuk Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi dan juga Abi, kemudian Pak Yosep tidak dilakukan pra peradilan karena tentunya Pak Roman juga sudah pesimis pastinya ya di situ karena ada bukti yang ada gitu. Berbeda dengan Kak Sil mungkin yang justru malah menuntut juga kalau bisa gitu kan ya untuk Pak Yosep untuk melakukan pra peradilan lagi, namun kan Pak Yosep sudah dijatuhi hukuman kan seperti itu. Jadi sudah sangat jelas kalau dulu dipegangnya bukan Pak Roman, yaitu dipegangnya oleh Kak Sil, tentunya semuanya ini empat-empatnya gitu ya akan dilakukan pra peradilan gitu. Jadi karena di sini Kak Sil hanya bisa melakukan pra peradilan untuk ketiga orang ini, ya dilakukanlah pra peradilan kembali kan kayak gitu. Nanti kita lihat performa Kak Sil apa saja, tentunya sama seperti Pak Roman dulu ya, akan yang dihadirkan yang namanya saksi ahli gitu ya, saksi ahli pidana kan kayak gitu untuk yang menentukan bahwasanya ini sah atau tidaknya kan kayak gitu. Biasanya itu mungkin akan dihadirkan dari pihak Kak Sil gitu ya untuk mencoba gitu ya melihat keputusan hakim gitu ya. Ini dari Polda Jabar seperti ini ya. Polda Jabar tentunya akan memberikan bukti-bukti yang dahulu ya teman-teman. Bukti-bukti yang dahulu itu seperti apa, ini diambil bukti-buktinya gitu ya. Ya tentunya kan kalau misalkan hanya dua alat bukti yang ditagih misalkan kayak gitu, ya tentunya kan itu sudah lengkap gitu ya, dan dulu hakimnya sudah memutuskan gitu. Jika memang diungkit kembali dan ini sudah diberikan, dulu kan Pak Roman juga sudah mengaminkan, sudah mengiyakan bahwasanya Pak Roman juga mengungkapkan bahwasanya ya tidak apa-apa gitu kan, misalkan sudah sah. Yang penting mungkin hikmahnya adalah kata Pak Roman dulu, saya memiliki data kan gitu untuk di pokok persidangan kan gitu nanti, dia bilang kayak gitu. Seperti halnya memiliki visum danu dan segala macam gitu kan, artinya mereka tuh memiliki data-data lebih gitu ya. Kenapa Bu Min, Arigi dan Abi itu kok bisa ditersangkakan kan kayak gitu. Harusnya ya data itu sudah diterima juga oleh Kak Sil ya, yang diterima di pra peradilan dulu oleh Pak Roman gitu, harusnya diberikan juga ke Kak Sil. Seharusnya Kak Sil juga sudah dapat hal itu gitu. Mungkin di sini poin yang mau Kak Sil tekankan adalah mereka kan sudah ditersangkakan gitu, dan kemudian Polda Jabar masih mencari bukti-bukti kan kayak gitu, dan disitu dipermasalahkan oleh Kak Sil gitu, dan disitulah mungkin poin yang mau dituntut oleh Kak Sil. Selama mereka digantungkan mungkin gitu masih ada penggeledahan dan segala macam, mungkin ungkapan Kak Sil kan kayak gitu, itu adalah poin yang mau diangkat lagi oleh Kak Sil, sehingga itu menjadi pelanggaran untuk Polda kan kayak gitu. Yang kalau gue lihat pernyataan Kak Sil sebelumnya sih ya seperti itu ya yang mau diangkat gitu, sehingga di sini Kak Sil tidak terfokus ke perkaranya tapi ke dasarnya dulu gitu, ke dasarnya dulu untuk penetapan tersangka Bu Min, Arigi dan Abi ini sudah sah atau enggak, kok kayak gini ya kan kayak gitu, kok misalkan janggal ini kan udah tersangka kok masih digeledah-geledah misalkan kayak gitu ya. Memang sebenarnya ini agak kecil kemungkinannya, tapi setidaknya kita menghargai Kak Sil untuk melakukan upaya hukum ya untuk Bu Min, Arigi dan Abi. Jika berhasil ya mereka akan bebas dari yang namanya status tersangka. Ya jika memang mereka tidak bisa lagi mengelak akan dokumen-dokumen yang diberikan oleh Polda Jabar, ya udah, kita semoga dari Kak Sil sendiri jangan ya berdiam diri ya, semoga menuntut juga ya untuk Polda Jabar untuk tidak menggantungkan kliennya lagi gitu. Dan kita dari gue pribadi sebagai netizen juga berharap hal tersebut ya, semoga dari Polda Jabar tidak lagi menggantungkan Bu Min, Arigi dan Abi, apalagi berlanjut misalkan dari setahun ke 2 tahun kan itu udah aduh aneh banget gitu. Di sini nama baik Polda Jabar juga dipertaruhkan gitu ya. Ya semoga ada kelancaran dari Polda Jabar, ada bukti-bukti yang ada jika memang mereka pelakunya kan kayak gitu. Jadi dari awal sampai sekarang gue pribadi dan mungkin teman-teman semua juga sama, yaitu mensupport untuk Polda Jabar
untuk bisa memberikan ya keadilan untuk kedua korban. Dan terlepas dari itu, dari awal pra peradilan pun kalau soal kritik ya gue masih tetap akan mengkritik Polda Jabar kalau misalkan hal-hal kayak gini gitu ya. Dan gue sangat mewajarkan Kassil dan menganjurkan Kassil ya untuk menuntut yang mungkin caranya menuntut Polda Jabar dengan cara seperti ini gitu, melakukan pra peradilan, karena kliennya ini udah digantungin gitu selama setahun gitu ya. Sebaiknya memang diselesaikan di pra peradilan aja gitu ya, untuk komplainnya juga kan kayak gitu. Kenapa kau ini digantungin sampai selama ini, mungkin kayak gitu, kenapa masih ada kesalahan prosedur atau seperti apa gitu, silakan aja gitu ya. Dan buat gue pribadi itu sah-sah aja, dan harapan gue semoga cepet dipersidangin untuk pokok perkaranya gitu ya. Jangan cuma hanya isu-isu gitu ya, P21 ternyata masih bisa untuk pra peradilan. Aduh, buat gue itu memalukan ya. Ayo Polda Jabar bener-bener kalau sudah P21 ya P21, dokumen bener-bener masuk dong ke yang namanya pengadilan. Ayo disidangkan kan kayak gitu. Jangan hanya mungkin konferensi pers doang gitu kan ya. Ini sepertinya sudah P21 padahal belum kan kayak gitu. Ayolah, hal itu memang patut gue kritik gitu, karena kita tidak bisa menutup mata kalau misalkan ini udah P21 harusnya tidak di pra peradilan. Ayolah Polda Jabar, P21 benar-benar dan masuk ke persidangan. Dan gue yakin kalau pra peradilan itu selesai, justru meyakinkan Polda Jabar ini masuk ke persidangan, terutama ya untuk Abi ya, dan semoga menyusul untuk dua tersangka lainnya. Gitu aja sih ya. Ini kan baik ya untuk Bumin, Argi dan Abi gitu ya, tidak digantungkan tapi benar-benar dipersidangkan gitu agar jelas statusnya gitu ya. Karena kalau misalkan secara sosial gitu ya, secara sosial benar atau salahnya mereka ini sudah mendapat hukuman sosial ya teman-teman dari masyarakat, mungkin dicemoohkan gitu ya dan segala macam ya, itu mereka sudah dapat ya teman-teman. Tinggal bagaimana mereka menuntut keadilan, benarkah mereka pelakunya atau enggak gitu ya, dibuktikan di persidangan. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas teman-teman.